Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menghadiri plan tentang materi saya. Materi saya nanti akan mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi sesuai dengan prodi saya adalah prodi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi ini diambil di semester 4. Persyaratannya akuntansi dasar. Setelah menempuh akuntansi dasar, mahasiswa akan menempuh sistem informasi akuntansi ini. Langsung saja, saya akan mempresentasikan skenario yang saya buat untuk nanti diterapkan pada tahap do. Saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Nah, ini skenario pembelajarannya. Yang tadi saya katakan bahwa mata kuliah ini adalah sistem informasi akuntansi. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman pada peserta didik mengenai berbagai siklus yang terdapat di perusahaan. Fokusnya teknik dokumentasi yang dipakai untuk menggambarkan berbagai siklus usaha, dokumen yang dipakai, sistem dan prosedur yang dipakai, serta pengendalian internal yang dipakai. Nah, sasarannya adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Durasi nanti pembelajarannya selama 45 menit. Nah, materi pembelajarannya adalah sistem teknik dokumentasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari prodi itu yang saya baca adalah mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan piranti lunak. Capaian mata kuliahnya menggunakan alat perancang sistem untuk mendeskripsikan sebuah sistem informasi akuntansi. Terus standar kompetensinya nanti minimal mahasiswa tuh harus harus paham tentang proses bisnis. Jadi kalau tidak tahu proses bisnis, tidak akan bisa mengerjakan tugas ini. Oleh karena itu syaratnya sudah menempuh minimal akuntansi dasar dan pengantar bisnis yang ada di semester 2 nanti. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengevaluasi, mendesain, dan mendokumentasikan sistem-sistem informasi dengan diagram arus data atau diagram proses bisnis atau menggunakan bagan alir. Media pembelajaran yang digunakan nantinya dari Warma Dewa, itu ada LMS, terus menggunakan Google Meet untuk telekonferensinya, terus Telegram Group untuk diskusi, terus Microsoft Excel, Access, Visio, dan Word itu digunakan untuk mengerjakan proyek sistem informasi itu sendiri. Terus metode pembelajarannya menggunakan 3 teknik. Yang pertama ceramah, itu nanti dari dosen, itu saya sendiri yang akan memberikan materi 5 menit. Materinya secara global untuk menetapkan skupnya apa saja nanti. Terus demonstrasi 10 menit, saya praktekkan langsung di hadapan mereka cara membuat sistemnya, dokumentasi menggunakan aplikasi. Terus yang ketiga, saya berikan tugas berupa kasus untuk dipecahkan permasalahannya dan dilakukan analisis dan membuat sistem tersebut yang baru, arti versi mereka dengan perbaikan-perbaikan dari permasalahan yang ada. Jadi durasinya 20 menit. Nah, setelah itu ada indikator penilaiannya. Yang pertama, diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu membaca
mengkritik dan membuat pendokumentasian sistem menggunakan alat. Nah, kriteria dan bentuk penilaiannya, jadi kebenarannya adalah bisa membedakan diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses data, serta mampu membuat pendokumentasian alat tersebut. Nah, kurang lebih itu sasaran yang ingin dicapai berdasarkan CPL dan CPMK. Itu. Mungkin itu saja yang saat ini saya bisa sampaikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin dulu atau masukan juga bisa saya persilakan. Ini Saya bisa, Pak. ya Ibu Dayu, saya persilakan. Baik tadi dari presentasi itu kan durasi materi ini adalah 45 menit ya. Iya, Tapi 45. di metode 35, jadi Di apalagi 10 metode menit Pak ya. 35. Tadi dari Bisa lagi ceramah sampai 45 menit. mungkin 5, pas 10, saya sama 20. 35. Oh iya, ya. 50. Ada saran mungkin sisanya dibawa kemana? Hmm, Ke tugas mungkin ya, supaya fokusnya ke mahasiswa ya. Di sini kita tapi tambah. kalau ceramah 5 menit cukup Pak. Rencana saya ceramahnya tidak menyeluruh, supaya Hmm, ada ketertarikan mahasiswanya untuk menggali lebih dalam. Biar dia ini ya, sebatas tahu saja, oke. sebatas Oke. tahu saja. Ya kalau gitu hmm, masukin ke tugas Mungkin saja Pak. sisanya bisa mungkin sisanya bisa digunakan untuk Evaluasi. menyimpulkan. Ya, Ya, seperti evaluasi mungkin boleh. Tapi evaluasi 5 menit aja deh. Cukup ya kayaknya. benar. Di spare aja tugas dan Evaluasi. Di diskusi dan tugasnya itu mungkin tugas evaluasi. dan diskusi ya. Tugas dan Tugas diskusi 25. Kemudian berarti lagi 10 kurang. Ya, evaluasi 5 menit gitu sih. evaluasi ya. Pada langsung evaluasinya ya kalau gitu ya. Jadi kita tidak mencari hari lain untuk mahasiswa tahu berapa nilainya gitu ya. Kita langsung adakan Evaluasi ini evaluasi. maksudnya Pada saat ini maksud pembelajaran mm, mm, mm. langsung kita evaluasi, kita ininya kurang dan lain sebagainya. Jadi tidak menunggu mahasiswa kumpul, terus kita di rumah baru meriksa, baru nantinya kita kasih, karena dia tidak masuk hitungan waktu. Kalau masuk hitungan waktu, Oh, berarti pada saat di kelas itu kita evaluasi langsung. Apa hasil saya diskusinya dia? pahamnya evaluasinya itu mengevaluasi kasus saja gitu, bukan langsung ke penilaian gitu. Kalau penilaian mungkin bisa ya beda lagi. Lama ya. Hmm. Berarti Gimana evaluasi? Oke. 10 menit itu evaluasi berdasarkan indikator ini. Berdasarkan Iya, betul. boleh. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan, nanti kan pada saat dikasih kasus, dia 20 menit sudah Mm-mm. selesai, ada waktu sekitar kurang ya 10 menit. Lagi 10 menit itu dilakukan sesi evaluasi. Kalau Bisa. Bisa, mm, tapi pertanyaan saya adalah kalau untuk penilaiannya ini hanya penilaian kelompok atau penilaian individunya juga ada? kelompok Kelompok ya? kelompok Berarti dikhususkan untuk penilaian kelompok ya? Tugas iya apa studi kasusnya ini ya, Pak ya? iya penilaian kelompok, tapi Oke. keaktifan dari setiap anggotanya tetap dipantau. Kita masukkan ke penilaian lainnya nanti mungkin. Jadi bukan di sini, bukan di tugasnya, tapi penilaian eh, Sikap mungkin keaktifan, ya? ya sikap Ya. partisipannya seperti itu. Dia penilaian di situ. Oke. Ya dimasukkan ke evaluasi aja kalau begitu. Evaluasi ya. Sisanya. Oke. Mungkin itu saja. Nanti selanjutnya pada di tahap do, silakan Bapak dan Ibu sebagai observer nantinya menjadikan pedoman skenario ini yang nanti saya bagikan, menjadikan dasar penilaian ya. Salah satunya, kalau ada penilaian lain lagi sesuai dengan indikator formulir yang kita sepakati, mungkin bisa juga itu
ditambahkan juga penilaian itu. Ya, mungkin dari Oke. saya itu saja. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan masukannya. Nanti kita akan bertemu lagi melalui Zoom. Ya, dikarenakan pandemi ya kita tidak bisa maksimal karena pembatasannya cukup ketat, kita tidak bisa mengundang mahasiswa. Namun kita tetap berusaha semaksimal mungkin mengupayakan menggunakan Zoom. Jadi kalau memang sudah normal, kita adaptasi lagi ke perkuliahan bentuk blended ya. Oke, sekian dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan selamat siang. Selamat siang semuanya. Kita akan membahas sebuah kasus. Nah, sebelum membahas sebuah kasus, saya berikan materi singkat. Saya berikan materi singkat ya. Baik, materi kali ini adalah sistem teknik dokumentasi. Nah, agendanya pertama ada pendahuluan, nanti singkat, pembahasan diagram arus data, bagan alir, diagram proses bisnis, dan tugas mandiri. Nah, perlu kita ketahui sebelum membahas sebuah teknik dokumentasi, kita perlu mengenal dulu dokumentasi itu apa. Ya, dokumentasi itu adalah segala kegiatan, baik itu mendokumentasikan narasi, diagram, dan bentuk dokumen lainnya ke dalam sebuah bentuk ya, meringkas semuanya itu dalam sebuah bentuk khusus ya. Nah, dalam dokumentasi biasanya di sistem informasi akuntansi dikenal juga deskripsi naratif. Jadi sebuah dokumentasi itu biasanya ada narasinya di bagian bawah atau di bagian atau di halaman awalnya. Ya, dia ada narasinya. Dia tidak berupa simbol saja, tapi nanti akan dinarasikan seperti itu. Nah, alat untuk mendokumentasikan itu secara umum ada 3 ya. Pertama, diagram arus data. Yang kedua, ada bagan alir. Yang ketiga, ada diagram proses bisnis. Nah, kalau misalnya kalian ketemu model yang 3 ini, nah itu sama ya. Jadi tujuan mereka adalah untuk mendokumentasikan sebuah sistem ya, sebuah sistem. Nah, sekarang tinggal dipilih aja yang mana kira-kira lebih cocok, diagram arus data, bagan alir, atau diagram proses bisnis. Oke, kita langsung saja. Nah, kemampuan menggunakan alat dokumentasi, nanti kalau sudah bisa menggunakan alat dokumentasi itu level pertama, itu nanti kalian bisa membaca dokumentasi tentunya. Misalnya di perusahaan-perusahaan itu ada dokumentasi sistem informasi akuntansi, jadi kalian mengerti, oh begini siklusnya, tahapan, dan prosedur dari proses transaksi di sebuah perusahaan dengan membaca dokumentasi tersebut. Di level kedua, kalian bisa mengevaluasi dokumentasi tersebut. Dengan membaca, level 2-nya adalah bisa mendalami lagi kekurangan atau kelebihan dari dokumentasi itu. Yang mananya lebih, yang mananya kurang, itu tahu dia. Kalau sudah sampai di level 2, arti lebih memahami lagi. Sampai di level 3, lebih memahami lagi, kalian bisa membuat dokumentasi itu sendiri.
Awalnya membaca, mengevaluasi, sekarang bisa mempersiapkan dokumentasi sendiri. Seperti itu ya. Oke, alat yang pertama kita bahas. DAD atau Data Flow Diagram. Diagram arus data. Ya. Nah, diagram arus data biasanya menjelaskan grafis dari arus data dalam organisasi. Ciri-cirinya tuh ada sumber atau tujuan. Sumber itu mulai, tujuan itu akhirnya, ya. Terus ada data-data yang nanti akan diolah. Yang ketiga ada arus data. Jadi perpindahan data juga terlihat di diagram arus data ini. Yang keempat proses transformasi ada juga, dan yang terakhir adalah penyimpanan data. Nah, ini yang ada di alat diagram arus data. Ya, mungkin saya langsung ya. Nah, ini bisa dihafal, atau bagi yang tidak kuat menghafal, bawa saja catatan ini kemana-mana. Ya. Nah, siapa tahu nanti kan disuruh buat sistem ya. Nah, ini yang pertama, simbolnya persegi. Ini merupakan sumber dan tujuan, awal dan akhir ya. Kalau memulai sesuatu dengan alat ini, TFD ini, pasti simbolnya kotak. Dan berakhir juga dengan kotak. Nah, arus data disimbolkan dengan tanda panah. Ini ya. Ini, simbol ini tanda panah. Ini tanda panah ini. Terus proses transformasi, ya, berubah input menjadi output, yaitu lingkaran. Tempat penyimpanan data, seperti ini garis 2 ya. Terus pengendalian internal itu segitiga. Kan sebelumnya sudah tahu ya pengendalian internal itu. Untuk mengendalikan sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan. Apa yang dikehendaki supaya sistemnya tetap seperti ya direncanakan. Ya, tidak ada manipulasi dan kecurangan. Gitu. Ini fungsi pengendalian internal. Selanjutnya, ini contohnya ya. Awalnya kotak akan berakhir di kotak juga. Ini tanda panahnya. Siapa yang ditunjuk, itulah arah datanya ke sana gitu. Nah, ini sumber data. Ini sumber data ini, terus arus data ini diproses, arus datanya ke sini. Oke, sebagai contoh, ini ya. Misalnya pelanggan. Nah, dimulai dari pelanggan, melakukan pembayaran pelanggan. Nah, berarti di sini ada data pembayaran pelanggan ya, jalan di sini. Data pembayaran pelanggan ini diproses, ya, berubah bentuk. Kalau sudah masuk ke proses, dia akan berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi deposito. Awalnya mungkin uang atau transfer dan lain sebagainya. Ini berubah jadi deposito dan masuk ke bank. Kotak yang ini dan kotaknya ini memang bentuknya sama kotak, tapi kalau dilihat lagi, kotaknya ini tidak ditunjuk oleh tanda panah, sedangkan kotak yang ini ditunjuk oleh tanda panah. Itu artinya ini adalah akhir ya. Nah, ini akhir, ini awal, karena tidak ada tanda panah. Selain diproses menjadi deposito, juga diproses menjadi memperbarui piutang ya. Piutang diupdate, dan ini juga di manajemennya. Nah, ini kurang lebih menggambarkan sebuah sistem yang didokumentasikan dalam bentuk seperti ini jika menggunakan diagram arus data. Gini cara buat gambarnya seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuat sistem dari menggambarkan sistem dari transaksi yang ada. Nah, yang kedua, yang tadi sudah diagram. Sekarang bagan alir yang diketahui flowchart. Nah, teknik ini menggunakan seperangkat simbol ya, banyak simbol. Habis itu simbol itu akan dirangkai sedemikian rupa sehingga bisa menjelaskan sistem yang logis seperti apa. Nah, di sini ada 4 ya, ada simbol input dan output sama,
Ada simbol pemrosesan, masih sama seperti tadi, simbol penyimpanan juga ada, simbol arus dan lain-lain, sama ya. Hanya saja yang membedakan adalah setiap input dan output, yaitu simbolnya tidak satu, jadi dia banyak. Nah, simbol input dan outputnya ada ini, ada berapa? Ada 5. Sedangkan simbol pemrosesannya ada 1, 2, ya 2. Simbol penyimpanannya ada 4. Simbol arus dan lain-lain ini ada sekian. Nah, kurang lebih sudah terlihat ya perbedaannya. Tapi sama-sama keduanya bisa dipakai. Nanti yang mana lebih cocok aja ya, bebas ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini awalnya ya, sumber daya manusia ya. Nah, ini penggajian, sistem penggajiannya. Jadi sumber daya manusia dulu dia melihat dokumen-dokumen yang ada. Di sini ada dokumen perubahan karyawan, ada data karyawan baru. Nah, lalu 2 dokumen ini diproses secara manual. Ini simbol proses secara manual ya. Diperbarui secara manual. Habis itu disimpan secara manual. Bentuknya segitiga, bukan di komputer tapi di arsip seperti itu. Kalau di komputer ada lagi data simbolnya. Gitu. Nah, ini juga ya dari Departemen Kartu Waktu, terus diolah manual juga, mempersiapkan cek pembayaran. Terus ini rangkap ya, kalau ada seperti ini, terus ini kosong, ini artinya rangkap. Kartu waktunya ada 2, registrasi penggajiannya ada 2, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak banyak menjelaskan, karena ini sudah jelas ya, simbolnya semua sudah saya jelaskan. Nanti dieksplor saja mandiri ya. Jika memang ada kesulitan baru disarankan untuk bertanya. Oke, jenis bagan alir itu ada 4. Nah, berbeda dengan data flow diagram itu hanya 1, bisa dipakai semuanya. Sedangkan ini bagan alir itu ada bagan alir untuk pengendalian internal, berbeda. Terus ada bagan alir dokumen, terus ada bagan alir sistem, ada bagan alir program. Jadi pecah jadi 4 ya. Khusus internal, bagian internal, khusus alir dokumen, dan lain sebagainya. Ya, kalau dilihat-lihat memang sepertinya flowchart ini lebih ribet ya, lebih takut orang melihat dan lebih profesional. Tapi flowchart ini bisa digunakan lebih detail dia, menangkap semua aktivitas. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah diagram proses bisnis. Pada diagram proses bisnis, ini dia menggambarkan secara visual langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Yang berbeda di sini dimaksud adalah aktivitas yang berbeda. Sebagai contoh ya. Nah, ini simbolnya dulu. Ada mulai, ada akhir, sama-sama bulat. Ya, cuma ini lebih tebal. Terus aktivitas dalam proses kotak keputusan seperti ini harus, terus ini informasi anotasi ya. Langsung ke contoh ya. Yang membedakan ini ya, dipisah dia. Nah, kalau karyawan baru, ini melengkapi formulir dia. Sumber daya manusia, nah, dia melengkapi formulir. Jadi aktivitas yang berbeda, ini yang disebut aktivitas yang berbeda. Bagian utang berbeda dengan Susan, Aston, nah, penggajian itu berbeda dia. Tapi disatukan dalam sebuah dokumentasi seperti ini. Nah, kalau yang tadi itu tidak dipisah karyawannya, jadi memang jadi satu gambar dia. Kalau ini aktivitas yang berbeda itu dipisah gambar. Itu. Kasih garis-garis seperti ini. Berarti sudah jelas, yang menerima kartu absen karyawan, yang mempersiapkan cek gaji karyawan, yang mempersiapkan register penggajian, dan memperbarui file karyawan itu dilakukan oleh bagian penggajian. Ya, ini bagiannya ini aja. Udah ini aja deh.
Terus sumber daya manusia udah ini aja. Dapat data dari mana? Uh, Penggajian misalnya memperbarui file, dapat data dari mana? Dapat data dari ini, dari karyawan baru dan sumber daya manusia. Nah, ke sini. Memang ini saling berhubungan, tapi di sini kita bisa lihat jelas per karyawan atau per bagian itu kerjanya apa saja. Ini di sini bisa jelas. Kalau tadi flowchart dia lebih jelas ke sistem ya, jadi dibagi 4, sistem pengendalian dan lain sebagainya itu sudah dibagi rinci. Sedangkan data flow diagram dia bisa menggambarkan semuanya secara sederhana. Di gambarnya sederhana. Nah, kembali lagi, ketiganya ini tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Jadi tergantung penggunaan saja. Kalau emang sistemnya simple, bisa dipakai data flow diagram. Sistemnya agak banyak dan rinci, bisa digunakan flowchart. Departemennya banyak, bisa digunakan ini. Jadi kembali lagi ya, kebutuhan. Sekian dari pemaparan materi ini. Materi juga sudah kalian dapatkan di e-learning ya, sudah saya bagikan. Oke, untuk selanjutnya saya minta untuk membuat kelompok sebanyak 3 kelompok, berarti ada 4 dan 3. Tugas untuk didiskusikan. Tugas untuk didiskusikan. Share screen dulu ya. Share screen. Nah, ini dia. Nah, ini mata kuliahnya dan lain sebagainya. Oke, tugasnya ini. Kalian semua sudah bawa kan ya? Oke, saya tinggal bacakan ulang saja. Oke, tugasnya pertama, sebutkan perbedaan teknik dokumentasi dari diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses data. Terus yang kedua, buatlah sistem dokumentasi menggunakan teknik dokumentasi diagram arus data atau yang lainnya yang tadi saya sebut dari proses ini. Nah, pilih salah satu saja ya. Mau yang A atau yang B atau yang C. Bebas ya. Yang mana mau dibuatkan dokumentasinya, silakan. Nah, di sini hanya ada pemaparan deskriptifnya saja, jadi belum berupa simbol, berarti belum didokumentasikan secara sistem informasi akuntansi. Belum, ya. Oke, untuk selanjutnya, silakan berbentuk kelompok dan berdiskusi ya. Oke. Diagram arus data sendiri dari soalnya yang pertama konsumen mengunjungi toko online milik kita. Maka gambarnya kita membuat tanda kotak. Tanda kotak sendiri merupakan sumber dan tujuan data atau orang dan organisasi yang mengirim data ataupun penerima data. Halo. Untuk nomor 1 tuh maksudnya udah dicari gitu di internet gitu atau gimana? Dapat ini informasinya? Belum dapat. Itu yang dikirim Lady itu apa? Yang dikirim Lady itu apa? Oh ya, coba bisa jadi di situ dah gini ya, apa namanya, materinya tuh. Maksudnya biar Ini biar bisa di ini tuh apa namanya, di ngertiin gitulah. Ini aku lagi nyari apa tuh lagi buka. Apa namanya? Ini kan ada yang di PPT-nya itu simbol-simbolnya itu diagram arus data kan gitu. Ya. Sekarang misalnya tuh apa namanya? Buatlah sistem dokumentasinya itu berkaitan dengan bisnis online gitu kan. Dari ini. Arus data. Oh, macam tuh. Pokoknya simbolnya tuh
kayak yang tadi Manik bilang tuh. Gimana Manik bilang? Coba ke grup ya, kirim ya. Oke. Ya. Oke. Oke, sekarang kita diskusi untuk kelompok 2. Kita diskusi mengenai masalah tugas akhir yang dikasih sama Pak Sukape. Untuk yang pertama, itu soalnya sebutkan perbedaan teknik dokumentasi dengan diagram arus data bagan alir dan diagram proses data. Ini aku share screen dulu. Aku udah buat soalnya di Word. Jadi aku share screen. Udah kelihatan semuanya kan? Udah lihat. Nah, oke. Yang sekarang untuk soal yang pertama kita diskusiin masalah perbedaan teknik dokumentasi dengan diagram arus data bagan alir dan diagram proses data. Ada yang punya pendapat perbedaannya? Arvin. Ya, gimana Kak? Untuk yang nomor 2, yang kakak buat tadi itu, apakah itu terlalu simpel? Yang Kakak kan tak udah kirim di ngirimin WA tadi. Ya, kakak udah ngirimin saya di WA itu udah Kak. Udah pasti itu menurut saya karena itu udah masuk ke 6 poin yang gini. Jadi kita pakai punyanya kakak aja sih. Ini ya, tak share screen ya, udah selesai semuanya. Oh, oke. Udah selesai semuanya. Jadi nanti kita tinggal kumpul ke Pak Sukape. Aku share screen dulu ya. Ini aku udah, ini punyanya Kak Isah. Di share screen dulu aja, Vin. Kalau misalnya itu perlu ditambahin, tolong dikoreksi, Vin. Oh ya, oke Kak. Oke, yang pertama. Udah ringkas banget Kak. Nggak ada perlu lagi yang ditambahin gitu kali Kak? Karena kakak sebenarnya nggak begitu ngeh gitu. Jadi ini tak ambil poin-poinnya aja gitu. Kalau dari saya sih Kak ya, ini udah ringkas banget, udah tepat, maksudnya udah ngerti lah semuanya penjelasannya. Karena udah masuk ke 6 poin ini, gitu Kak. Kan yang dari soal itu udah ada 6 poin. Jadi menurut saya udah klop sih ini. Oke. Silakan untuk Arya, kelompok Arya untuk presentasi. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Sukape. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Hasil diskusi kami mengenai perbedaan teknik dokumentasi diagram arus data dan bagan alir dan diagram proses data. Demikian perbedaannya dari hasil diskusi kelompok kami. Kemudian yang nomor 2, kami mendiskusikan sistem dokumentasi menggunakan teknik dokumentasi diagram arus data ataupun bagan alir atau diagram proses data dari suatu proses bisnis penjualan online. Dari soal nomor 2 tersebut, kami memutuskan untuk menggunakan diagram alir. Yang pertama, saya akan menjelaskan keterangannya terlebih dahulu. Yang pertama, adanya simbol terminal atau yang berbentuk lonjong ini yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Yang kemudian ada simbol decision yang berbentuk layang-layang ini yang menyatakan 2 kemungkinan dari jawaban ya ataupun tidak. Kemudian adanya simbol proses yang berbentuk persegi panjang menyatakan 2 kemungkinan. Maksud saya diagram proses ini merupakan proses komputerisasi dari suatu kegiatan. Yang kemudian ada simbol arus yang berbentuk tanda panah, itu menyatakan jalannya arus ataupun suatu proses. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik dan lengkap sekali jawabannya. Mungkin kemarin saya lupa memberitahu ya untuk sistem nilai. Itu ada di materi yang saya bagikan.
ya di bagian rubrik penilaian. Kira-kira sudah ada yang melihat? Sudah, Pak. Sudah ya, ya seperti itu. Jadi ada penilaian sangat baik, baik, cukup, perlu bimbingan, ya. Oke, langsung saya nilai untuk presentasinya. Soal pertama tadi bisa menyebutkan beberapa perbedaan, ya, 2 perbedaan dari diagram arus data dan bagan alir. Sedangkan diagram proses datanya belum disebutkan, ya. Jadi nilainya baik ya untuk yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 itu nilainya sangat baik karena sudah bisa menggunakan simbol dalam perwakilan bisnisnya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan nama anggota. Yang pertama saya sendiri Madi Arfindarantara, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Nimbadi Ari Wijayani, dan yang terakhir Ibu Sti Putu Putra Asar. Yang pertama itu mulai dengan disimbolkan oleh simbol lingkaran. Selanjutnya konsumen mengunjungi toko online disimbolkan dengan kotak. Konsumen selanjutnya itu setelah konsumen mengunjungi toko online tersebut dan konsumen menemukan produk yang diinginkan, itu juga disimbolkan dengan kotak. Terus setelah konsumen menemukan produk yang diinginkan, maka konsumen akan melakukan pembayaran secara online. Apabila konsumen tidak menemukan produk yang diinginkan, maka konsumen akan mengunjungi toko online lainnya. Selanjutnya, itu kita beralih ke konsumen yang telah menemukan produk yang diinginkan. Mereka akan melakukan pembayaran secara online. Selanjutnya, bank akan memverifikasi konsumen yang telah melakukan pembayaran online. Selanjutnya akan diberikan kepada toko online sebuah notifikasi dari bank bahwa telah melakukan pembayaran secara online. Selanjutnya, dari toko online tersebut akan melakukan pengemasan barang untuk dikirim dengan ekspedisi. Setelah melakukan ekspedisi atau pengemasan barang akan dikirim. Selanjutnya, di bagian kolom konsumen, barang akan diterima oleh konsumen dan selanjutnya selesai. Untuk yang keenam, proses akan terus diulang kembali. Maka saya memberikan tanda panah ke bagian mulai lagi. Terima kasih atas presentasinya yang diwakili oleh Arvin, ya. Bisa ditampilkan sebentar, Arvin? Lagi sekali tugas presentasinya tadi. Ya. Oke, di bagian konsumen menemukan produk yang diinginkan, itu bisa menggunakan simbol itu ya, keputusan, yang simbolnya apa ya sebutan simbolnya itu seperti bintang. Layang-layang, Pak. Layang-layang ya simbolnya itu. Iya. Mohon izin untuk share screen. Nah, silakan. Yang mampu enggak, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Saya mewakili dari perkenalkan saya mewakili dari kelompok 3. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi akuntansi. Dari hasil diskusi kami yang dapatkan bahwa kami menentukan yang pertama yaitu pada simbol lingkaran lonjong yang bisa disebut dengan awal atau akhir. Yang kedua yaitu simbol kotak.
yang merupakan pemrosesan komputer. Yang ketiga yaitu wajib, merupakan keputusan apakah ya atau tidak. Yang selanjutnya yaitu kotak, merupakan pemrosesan komputer lagi. Yang keempat, yang kelima yaitu bentuk trapesium sama kaki, yaitu operasi manual, yaitu melakukan pemrosesan secara manual. Yang terakhir yaitu kotak, terdapat lagi pemrosesan komputer. Adapun dari bagan alir yang kami dapatkan, yang kami tentukan, identifikasikan. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Nyoman Pongga, perwakilan kelompok 3 ya. Sudah lengkap ya. Dan semua sudah presentasi. Di sini saya tidak ada ini ya, masukan. Atau mungkin pelanggan dan lain sebagainya di penjelasan itu bisa dikasih nomor, bisa diganti. Kalau misalnya kalimatnya panjang bisa diganti nomor ya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Semua sudah memberikan jawabannya sangat baik, sudah sesuai dengan apa materi yang sudah dibagikan. Dan setelah mungkin Nyoman Pongga bisa ini stop share screen-nya. Ya, nah. Nah, jadi kita bisa saksikan semua jawabannya. Kebetulan ya berbeda semuanya, memilih metode yang berbeda. Dari diagram arus data sudah ada, terus diagram proses bisnis sudah ada, terus ada juga menggunakan diagram alir, data, pakai flowchart. Semuanya sudah dijelaskan, maka terlihat sudah perbedaannya secara langsung. Bisa diamati, terutama di flowchart, dia lebih simple ininya, bagannya ya. Dokumentasinya lebih simpel, tidak banyak kata-kata, namun dia perlu penjelasan di halaman yang berbeda. Sedangkan yang lainnya agak panjang. Dan itu semua tidak salah. Kembali lagi kondisikan yang mana lebih cocok, seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya dari kemarin sampai sekarang dan perhatiannya. Semoga materi yang saya bagikan hari ini berguna untuk kedepannya. Materi ini saya rasa memang berguna karena kebanyakan hampir semua perusahaan UMKM terutama belum memiliki sistem dokumentasi. Nah, ini sistem dokumentasi ini sebagai syarat untuk keberlangsungan perusahaan itu supaya tetap konsisten. Kalau tidak digambarkan seperti itu, mungkin berganti manajemen sudah berbeda lagi prosesnya. Jadi dokumentasi itu penting untuk menjaga perusahaan itu agar tetap di koridornya dan bertahan walaupun berganti manajemen setiap saat. Dan itu belum dimiliki sebagian besar UMKM. Baik, itu saja. Mudah-mudahan peluang yang ada ini bisa dimanfaatkan ya. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan atau menyita waktunya dan mengganggu hari liburnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat pagi semua. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Siang. Sebelumnya sudah disaksikan tahap dari saya. Sudah. Pengajaran dan pemberian tugas juga sudah. Jadi saya mohon masukannya sebagai observer. Tolong masukannya. Mungkin saya persilahkan
Siapa lebih dulu? Kita melihat kekurangan atau saran. Saya pertama, boleh? Silakan Ibu Dayu. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita sama-sama melihat dari Bapak Sutape, gitu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau dari pemaparan materi, mahasiswa sebagian besar sudah memperhatikan, namun ada juga beberapa yang seperti kurang perhatikan dan tidak fokus gitu ya. Jadinya saat diberikan tugas kasus tersebut, dia jadi dalam kelompok itu jadi masih mereka-reka tentang ini tugasnya benar ini, pertanyaannya ini. Jadi ada beberapa yang seperti itu di kelompok 2. Jadi saya lihat kalau diskusi kelompoknya itu kelompok 2 kurang aktif ya. Jadi mereka waktunya itu banyak digunakan untuk memahami pertanyaannya, kemudian mereka mencari jawaban sendiri-sendiri, jadi interaksinya kurang begitu. Kemudian kalau dibandingkan dengan kelompok 1 itu mereka lebih interaksi kelompok itu lebih ada. Jadi ada yang menjelaskan begitu, kemudian temannya mendengarkan kembali, jadi mereka paham dan diskusinya menjadi aktif begitu. Itu sih yang saya lihat dari diskusi mereka dari dunia Pak Sutape. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pandangannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dayu. Ya. Mungkin saya bisa mengomentari. Ya, Ibu Ita, silakan. Kalau untuk Pak Sutape, saya lihat sih kayaknya sudah bagus ya. Jadi sudah memang benar-benar sudah kenyataannya seperti itu. Jadi kayaknya kalau bagi saya sih udah tidak lagi ada perbaikan karena udah bagus. Artinya udah kelihatan mahasiswa sudah serius gitu kelihatannya ya. Cuman ya mungkin kalau misalnya mau ditambah lagi yang lebih bagus lagi ya bisa, gitu aja sih dari saya komentar. Udah bagus intinya. Terima kasih masukannya Bu Dayu. Ibu Ita. Pak Sutape bisa menambahkan sedikit nggak? Bisa. Ibu Ulan, silakan. Oke. Kalau saya ingin menambahkan dari yang punya Dayu Agung tadi. Dayu Agung itu benar bahwa setelah kita perhatikan mahasiswa, kita amati mereka saat kita melakukan sesi DU tersebut. Jadi mahasiswa itu cenderung dia saat melaksanakan diskusi kelompok itu banyak sekali mereka menggunakan waktunya untuk memahami soal masing-masing individu. Nggak ada yang memberikan penjelasan bahwa misalnya si A udah paham soalnya, dia yang ngasih penjelasan sedikit ke teman-teman yang lain, itu nggak ada. Jadi mungkin karena itu jadinya diskusi kelompoknya itu sempat sampai agak kurang waktu gitu ya, Kak Sutape ya, waktu kita DU. Ya, sempat mungkin seperti itu sih. Kelompok di sana sih hambatannya. Ada kelompok yang begitu. Dua ya, kelompok 2 kalau nggak salah yang kurang waktu. Kalau saya sih dari sana sih saya lebih ke fokus ke waktu diskusi kelompoknya itu aja. Mungkin Pak Gus Indra mungkin mau menambahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin saya hanya menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dayu sama Bu Ulan ya tentang diskusi kelompoknya. Mungkin ada beberapa kelompok yang kurang memperhatikan, jadi mereka perlu waktu lebih banyak lagi untuk untuk memahami kembali isi dari soal tersebut. Padahal dari pemaparan dari Bapak Sutape sudah baik, ya, sudah pelan-pelan, sudah ada prosesnya, bagaimana cara alur pembuatannya juga sudah ada. Namun yang saya lihat di kelompok 2 mungkin agak lebih lambat daripada kelompok pertama ya. Di situ dari cara pemaparan materi, dari cara penyelesaiannya agak berbeda. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua masukannya. Dari semua masukannya bisa saya simpulkan kelompok 1 bisa dijadikan contoh yang baik ya di antara 3 kelompok ini gitu. Lebih baik maksudnya. Mungkin dari sana kita bisa belajar metode yang digunakan setiap kelompok. Yang di dalam kelompok saya itu ada 3 kelompok, dan ternyata kelompok 1 yang lebih efektif dengan
ada kepemimpinan di sana mungkin ya, saya juga melihat ada kepemimpinan di sana. Sedangkan yang kelompok 2 itu mungkin ya berdiri sendiri-sendiri dan menyatukan kembali pada saat jika sudah selesai. Ya mungkin ini akan jadi pembelajaran untuk kita semua, memahami bagaimana mahasiswa saat berdiskusi lebih efektifnya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya dan masukannya. Jika memang tidak ada lagi, untuk saat ini saya akhiri dan segala masukannya sudah dicatat dan terrecord. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.